Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatullah
إمام القبلتين قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم قلبي وقلبي لبناني زير خاطري وعلوه عرفاني هارو أدري وكلمي روحي فرعون نفسي وهو حماني قل يا عظيم أنت العظيم قال أمنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عليم أموت وأحيا على حبكم وذولي لديكم وعيشي بكم وراحة روحي رجاكم بكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاكم بكم وعزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا على حبكم وذولي لديكم وعيشي بكم وراحة روحي رجاكم بكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاكم بكم وعزمي وقصدي إليكم دوام إلى عبد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواحنا شيخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسين أبي البقول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم صل نور الأنوار وسر الأسرار وتلاوة ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أذاب بعم الله وعباده. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العلي القدر والعظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر ونور الأدهار والشر الله الأكبر. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد وزي محمدا صلى الله alaihi wasallam wa'ala. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, dengan inayah Allah, malam hari ini kita kembali diantarkan untuk masuk di dalam hidangan ruhani, ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan kerinduan, ya, di dalam melaksanakan kajian-kajian rohani, ya, untuk memberikan nutrisi kepada ruh kita, ya, karena sesungguhnya yang paling penting yang harus kita urus adalah ruh kita, karena ruh kita adalah amanah Allah, titipan Allah yang wajib kita kembalikan pada Allah, yang mana datangnya dalam keadaan suci, tapi pada saat beriringan di alam dunia dengan jasad, maka ruh ikut terkotori dari semua, sehingga ruh adalah banyak yang tidak pantas untuk kembali kepada pemiliknya. Oleh karena itu malam hari ini, ya, atas izin Allah pula, dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan inayahnya, maka malam hari ini Allah membantu kita untuk memantaskan ruh kita kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Salawat serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan sumber dari segala sumber kehidupan, menjadikan segala aslu kulil mawjud, segala yang mawjud dari semua adalah merupakan sumber daripada segala sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber kehidupan dari semua. Itulah yang senantiasa setiap helaan nafas kita bersama baginda Nabi, ya, dari semua. Kita tidak akan ada hari ini tanpa adanya baginda Nabi, bahkan hari ini pun kita bersamanya dari semua. Tanpa bersamanya mustahil, bahkan tanpa adanya dunia ini pun sudah kiamat dari dulu, ya. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa untuk bersolawat kepadanya, mencintainya melebihi kepada kecintaan pada diri kita sendiri, ya. Dan selanjutnya juga kita adalah sebagai pelanjut dari semua, karena dikatakan
mustahil kita adalah bisa sampai kepada Allah tanpa kepada Rasulullah. Kita tidak sejaman dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah sudah bersabda, aku tinggalkan dua perkara, satu Al-Quran, kedua hadis. Kata baginda Nabi, ditambah yang ketiga, aku tinggalkan ulama-ulama pewarisku dari semua. Maka Nabi bersabda, sungguh bahagia orang-orang nanti di akhir zaman. Dia tidak berjumpa dengan diriku, tetapi dia berjumpa dengan ulama-ulama pewarisku. Tidak semua ulama pewaris daripada anbiya, hanya mereka adalah ulama-ulama yang memang memiliki ilmu adalah sebagaimana ilmunya para anbiya, ilmunya para aulia. Dan ulama itulah yang dikatakan surat Al-Imran 49 adalah ulama yang mampu menyembuhkan penyakit buta, yang mampu menyembuhkan penyakit kulit, dan yang mampu menghidupkan orang mati. Dialah sesungguhnya cahaya Allah di bumi ini. Dialah laqad ja'akum rasul min anfusikum. Dialah rasul untukmu, adalah bersamanya, maka secara musalsalah akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad, ya. Oleh karena itu sanad itu sangat penting, ya. Sanad ilmu, karena sesungguhnya yang disebutkan dengan agama, yang disebutkan dengan Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu, karena kita di akhir zaman ini adalah kita berguru kepada yang merupakan salah seorang adalah daripada cipratan cahaya Nur Muhammad yang ada pada kita, yang menjadikan guru pembimbing ruhani kita adalah pengaruh sahabat. Semoga pengaruh sahabat memberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga seluruh keluarga besarnya dari semua, yang khususnya pengaruh Umi, para putra, cucu, cicit, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya senantiasa di dalam kebahagiaan, senantiasa dalam kemuliaan. Marilah kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah insyaallah diberikan Allah, tadinya Abah malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang qada dan qadar, tapi nggak apa-apa karena hikmah, karena sahabat yang lain juga nunggu kelanjutan hikam. Kita lanjutkan malam hari ini adalah hikmah yang ke-90 adalah dan 91, karena sama ya, hikmah 90 dan 91. Yang mana kemarin 89 kita sudah bahas tentang balasan Allah kepada ketaatan itu adalah kontan. Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqda payuja ziyahu nasi'atan. Jadi Allah membalas segala apa yang, dan kemarin kita sudah bahas tentang balasan Allah kepada kita itu adalah sebagaimana surat di dalam Al-Quran. Allah berfirman adalah Bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemarin kita sudah bahas bahwa balasan ketaatan adalah yang kontan, ya, yang Allah langsung bayar pada sebagaimana sabda baginda Nabi, ya, upah dibayar sebelum kering keringatnya, demikian Allah sahabat, ya. Tapi nanti kenapa ada yang tidak dibalas? Nah itu kemarin nanti kita bahas dari hikmah yang lain dari semua. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan al-hayatut thayyibah itu adalah adalah kemarin sudah ada bahas, ada 9. Apa sedikit ulang aja. Yang pertama adalah ar-rizqul halal thayyibah, rezeki yang halal yang baik, ya, dari semua. Jadi insya Allah pada saat kita melakukan ketaatan bahwa Allah jamin balasan kontannya adalah yang disebut hayatan thayyibah. Itu adalah yang pertama adalah ar-rizqul
halal thayyibah adalah rezeki yang halal dan baik. Karena tidak semua rezeki yang halal baik. Rezeki banyak yang halal tapi tidak baik karena membuat kita lalai daripada kewajiban kita kepada Allah. Dagang itu halal, tapi pada saat melalaikan kita untuk beribadah pada Allah, rezeki itu menjadi halal yang tidak baik dari semua. Ya. Tapi bagi orang yang melaksanakan ketaatan, maka Abah menyaksikan dari teman-teman di sini ada yang sudah 6 tahun, ada yang 10 tahun di sini ya. Alhamdulillah, itu adalah merupakan nanti kita akan ketemu. Bapak akan bahagia. Ternyata Allah lah yang menghendaki Bapak dalam ketaatan itu. Ada yang dari Priok, dari Kang Wawan begitu jauh, tapi tetap Allah dorong. Tapi ayat 10 langkah tidak ada irung majelis mau datang. Dan inilah bahwa sesungguhnya betapa mewahnya bahwa sebuah hidayah dan taufik dari Allah. Jadi dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada amal yang bisa dilakukan, tidak ada ketaatan yang bisa dilakukan oleh kita kecuali syaratnya 3. Yang pertama adalah adanya hidayah. Hidayah dari kata hadayah, hadiah, ya. Ihdinas syiratal mustaqim tadi. Maka yang pertama adalah itu. Tapi kemudian setelah adanya hidayah, ibaratkan seumpama cahaya matahari. Yang kedua, setelah diberikan penerangan, yang kedua adalah taufik. Dari kata wafaqo adalah kita diberikan mudah, ringan, kayak digendong ibadah itu. Makanya merasakan manisnya ibadah, merasakan sedapnya ibadah. Makanya sesungguhnya kenapa para aulia Allah itu ibadahnya banyak? Kenapa para anbiya itu ibadahnya banyak? Kenapa baginda Nabi Muhammad itu sampai bengkak melaksanakan sholat? Karena pada dasarnya tanpa dirasakannya kenikmatan yang luar biasa. Jadi kadang ada orang melaksanakan memahami ilmu kemudian ujung-ujungnya meninggalkan sholat, ketaatan, itu tertipu, ya. Karena pada dasarnya justru di penghujungnya adalah buah daripada segala apapun adalah berwujud ketaatan, yang dimana ketaatan itu ditarik oleh Allah dengan hidayahnya, karena Allah ingin mengundang ke dalam kerajaannya dari semua. Nanti kita akan bahas dalam hikmah ini. Luar biasa dari semua. Jadi makanya orang yang semakin baik kedekatannya dengan Allah adalah orang itu akan ditarik ke dalam ketaatan. Ya tadi semua. Dan ketaatan ada buat kita ada ibadah mahdhah, ada khair mahdhah. Maka tentu saja ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka baginda Nabi bersabda, aku adalah mencintai sholat. Aku adalah bagi Nabi itu sholat itu seperti makanan yang luar biasa dari semua. Karena pada sholat itu nanti kita bahas sedikit ya tentang sholat Mi'raj. Karena di dalamnya ada silaturahmi dengan Allah, ya. Di dalamnya ada Mi'raj, di dalamnya ada liko, di dalamnya ada usul pertemuan di dalam sholat itu. Maka orang bicara agama luar biasa, tapi kalau dia meninggalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad dan ulama-ulamanya, itu adalah orang tertipu, ya. Dan banyak di akhir zaman jago bicaranya, tapi syariatnya ditinggal. Ingat. Jadi Bapak nanti buat patokan, kalau Abah tidak ada, tiba-tiba Bapak ada keinginan. Ya. Itulah yang terjadi pada siapa? Tuan Abdul Qadir. Jadi kisah Tuan Abdul Qadir yang datang, "Hei Abdul Qadir, mulai hari ini karena engkau adalah makhluk yang kucintai, aku ridho kepadamu. Maka mulai hari ini aku bebaskan syariat kepadamu." Nah, itu tuh bukan berarti iblisnya ngomong dari atas, ngomong datang dari hati. Kata dia, aku kan sudah ma'rifat, aku sudah kenal dengan Allah, tidak butuh lagi gantar. Itu dia langsung teriak pada dirinya sendiri, "Hei mal'un!" Dia maki dirinya yang barusan berbisik, "Hei Abdul Qadir, engkau udah mulia, ngapain lagi? Aku bebaskan kamu." Ini hati-hati.
Di akhir zaman muncul lagi orang-orang kayak begini. Ngomongnya jago, diomonginnya agama, tapi selama nggak ada sholat, itu adalah kosong, ya. Dan itulah yang harus dipahami, ya. Makanya yang pertama adalah tentang yang pertama adalah ciri kehidupan yang baik itu adalah ar-rizqu al-thayyibah. Kemudian yang kedua adalah al-qanaah, ada lawannya tamak, ada orang itu merasa cukup. Kemarin sudah kita bahas biar tersambung. Yang ketiga adalah at-taufiq li ta'ah, sudah mendapatkan ketaatan, adalah mudah dalam taat, ya. Kemudian adalah halawatul ibadah, ada manisnya ibadah, ma'rifatu billah, Allah mengenalkan dirinya. Yang kelima, keenam selalu ada jalan keluar. Wa may yattaqillahu makhraja. Jadi selalu ada jalan keluar, bahkan bukan hanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya bukan hanya rezeki berupa duit, tapi rezeki berupa umur, rezeki berupa ilmu, dia akan datang kepadanya dari semuanya. Termasuk rezeki ma'rifat, Allah kenalkan dirinya. Jadi kita tidak usah capek mengenal Allah, Allah sendiri yang akan mengenalkan dirinya kepada kita dari semua, ya. Asal kita melakukan ketaatan dari semua. Kemudian yang ketujuh adalah al-yusru fil umur, kemudahan dalam masalah. Sebagaimana wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, akan memudahkan urusan. Bapak taat, balas oleh Allah dengan kemudahan urusan. Bukan berarti hidup tidak ada urusan. Jadi kita pasti ujian akan ada, tapi selalu ada solusi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, seberat apapun ujian, harus menyembelih anak yang dikasihinya, tapi Allah berikan jalan keluar dengan dengan diganti dengan kipas. Itulah jalan keluar. Yang ke-8 adalah maghfiratudzunub dunub, ada pengampunan dosa. Jadi dalam setiap ketaatan kita itu bersamaan dengan kebaikan yang kita lakukan adalah kita menghapus dosa. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan itu adalah menghapuskan keburukan. Kemudian yang ke-9 adalah ketentraman hati, ya. Itu kemarin kita sudah bahas di hikmah 89 bahwa balasan ketaatan dari Allah itu kontan. Nah, baik. Mari kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-90. Abah bacakan dulu aja hikmahnya. Di hikmah yang ke-90 ini adalah masih berkaitan dengan balasan ketaatan. Dikatakan oleh musannif, ya, semoga Allah memuliakan Syaikhul Iskandari dan keluarganya, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Dikatakan cukuplah sebagai balasannya atas ketaatanmu bahwa dia meridhoimu dalam sebagai pelaku ketaatan. Jadi bahasanya adalah bahwa balasan daripada ketaatan itu ya ketaatan itu sendiri. Karena dari sekian miliar manusia tidak semua mendapatkan hidayah, taufik dan i'anah atau inayah dari Allah untuk melaksanakan ketaatan. Dan ketaatan itulah karena adanya sebuah kemewahan dari semua. Pada saat Allah Maliki Yaumiddin mengundang hambanya ke dalam hadratnya dan semua kehadiratnya adalah ke istananya dan di dalam keagungannya, maka orang-orang itu yang berada dalam ketaatan adalah orang-orang yang dicintainya dari semua, ya. Jadi sekali lagi, amal yang kita lakukan bisa berdiri dengan 3 hal, jadi tadi hidayah dengan taufik dan inayah atau pertolongan, i'anah atau pertolongan. Jadi adalah taufik adalah kita dimudahkan, karena tidak semua, ada orang yang punya ilmu, tapi pada saat tidak ada taufik dari Allah, ilmu itu berat untuk diamalkan, ya. Ingat, orang punya harta, seharusnya orang punya harta itu lebih mudah bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, karena dia punya bekal untuk melakukan kebaikan. Tapi pada saat orang itu tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka berat bagi dia mengeluarkan hartanya, padahal dia tahu bahwa sesungguhnya pada saat harta itu dikeluarkan, dia adalah menyeberangkan hartanya sebagai bekal kepada dia. Tapi tetap atau sebaliknya, orang punya ilmu ditambah
tapi ketaatannya berat yang melakukannya dari semua. Inilah nanti kita akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi dari semua ya. Karena seharusnya orang yang punya harta, punya bekal, dengan hartanya dia untuk taat, orang yang punya ilmu, yang ngerti bahwa segala apa yang kebaikan itu dia mengerti fadilahnya, ngerti keutamaannya, dan ngerti bahkan sababnya, tapi tetap berat melakukannya, pasti ada yang salah dari semua ya. Jadi pahami ya, jadi karena kebaikan yang kita lakukan ini adalah merupakan hidayah, taufik dan inayah dari Allah, maka jelas sebagaimana firman Allah, ma asabaka min hasanatin fa minallah, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan adalah karunia Allah kepada kita semua. Nah, pada dasarnya aslinya kita dikatakan oleh Syati'illah ya, oleh Syekh Asy'ari ya, asli dan juga dikuatkan oleh Ibnu Ajibah, pada dasarnya manusia itu sama sifatnya. Hakikat manusia itu aslinya malas, tidak mau taat tadi. Manusia itu senangnya maksiat aslinya dari semua. Maka dikatakan hakikat manusia adalah kegelapan dari semua. Maka dia bisa taat itu karena ada cahaya hidayah dan taufik dan i'anah dari Allah. Ada pertolongan ya. Maka oleh karena itu pada saat kita mendapatkan ketaatan, kita adalah wajib bersyukur, bukan berbangga, tapi bersyukur atas taufik dan hidayah dari Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan ya. Nah, kita adalah hamba yang hina. Sebenarnya kita tidak layak sebetulnya ya menghadap Allah Maliki Yaumiddin ke dalam istananya. Tapi pada saat Bapak melakukan ketaatan, tapi dengan syarat ketaatannya yang benar tadi, benar menurut fikihnya, benar secara tauhidnya tadi semua. Jadi syaratnya adalah benar dalam ketaatannya. Sesungguhnya itu adalah hidangan lezat, undangan daripada sang raja diraja kepada kita. Bapak mungkin bangga kalau diundang oleh Pak Jokowi ke istana ya, tapi sesungguhnya pada saat Bapak bisa dzikir, bisa sholat berjamaah, itu adalah lebih indah daripada Bapak diundang ke istana oleh Pak Jokowi dari semua tadi. Nah inilah yang tidak pernah kita sadari tadi, coba ya. Dan Abah menyaksikan dari teman-teman sini udah bertahun-tahun datang malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji, karena masih kurang, malam Senin nongol juga tadi. Itu karena kerinduan tadi ya. Kayak tadi malam si Nanang nongol, tapi sekarang nggak ada ya siang. Hah? Nanang ada? Oh, bagian dapur. Tadi semua. Tadi malam Senin nongol juga tadi semua ya. Ayolah, sebetulnya kerinduan tadi yang secara nggak sengaja Bapak nggak sadari sendiri adalah Bapak sedang mendapatkan kenikmatan tadi yang luar biasa tadi semua ya. Karena yang tinggal di sini sendiri Abah nyaksiin kalau Abah lagi sakit musola jempling, si Asep molor, Yusuf molor, si Wanda molor tadi semua ya. Nah ini kadang-kadang sudah di gudang beras tapi tidak bisa memanfaatkan beras. Tikus mati di lumbung padi dari semua ya. Jadi lamun pek Abah sholat ke ngeunah-ngeunah teh sorangan di imah lah kalau mushola teu demi mereka semua. Lamun henteu cempling duhur, cempling asar, cempling maghrib. Kali semua ya. Eta. Jadi imanna masih kena iman tadi. Kelas naon? Kuli. Kali semua. Kuli cepret teh kos imanna masih iman muning. Kali semua. Ya. Ya. Beda ai kolot maka budak mah eta teh bani punya ya, ya. Jadi begitu ya, aslinya manusia itu begitu. Pada dasarnya aslinya manusia itu adalah malas,
Nah, dia berat untuk taat itu, memang. Makanya pada saat Bapak taat dengan ketaatan yang benar, oh luar biasa. Bukan pahalanya. Mana yang lebih besar? Pahala Allah atau Allahnya? Allahnya. Bapak mau pahalanya atau mau Allah? Bapak mau surganya Allah atau mau Allah? Gini, begitu. Kalau Bapak masih mengharapkan surganya Allah, cek Allah kurang ajar nih budak. Aing lebih rendah dari ciptaan Aing. Padahal surga teh setetes nur jamal, setetes. Ya, makanya itulah. Kalau orang-orang yang sudah paham dari semua, Allah lebih utama dari segala-galanya. Dari semua. Ya. Makanya itulah. Ilahi andama sudi walido kamat lobi afini mahabbataka. Kalau kau tujuannya Allah, maka kau akan mendapatkan ridha Allah. Itu ya. Maka inilah yang harus pahami. Jangan salah tujuan. Maaf ya, Abah baca dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah dijelaskan tentang orang ahli surga. Dia mendapatkan surga karena waktu hidupnya dia ingin surga. Begitu sampai di surga, riung ka ditu, riung ka dia, ditanya ke malaikat, "Hayu atuh asop?" Di dia hayang surga, cek Bapak ngomong surga. Malaikat tadi ada wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara. Bring ka ditu, bring ka dia. Hayu, tuh pantos dibuka. Tuh, malaikat Ridwan geus ngagupai. Alim hayang penak jeung anu kagungan surga. Engke mah kitu. Kena ya mah gae. Hai semua. Kayak gaping-gapingan gitu. Kekenangan Allah tentu teh. Kenapa? Makanya kenapa Robi Andawiyah berkata, lebih baik aku di neraka asal bersama Allah. Buat apa di surga? Tidak ada. Allah lah surga itu. Dimanapun Allah berada, itulah surga. Tadi, jadi pahami ya, jangan salah tujuan, hati-hati. Tadi, karena di penghujungnya kita akan mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, tadi, lamun bitohana geus ridho, anakna dibikeun, sawahna kebona dibikeun, tadi semua. Hati-hati. Ini dunia geus kitu. Tadi, jangan ridho orang tuanya. Ya. Hai. Jadi begitu ya. Kita adalah hamba yang hina. Sebenarnya kita tidak layak menghadap Allah Malik Yaumiddin, raja di raja tanpa undangan Allah. Jadi ketaatan itu adalah undangan. Walaupun ustaz kiai kalau malas, itu berarti dia sedang tidak diundang. Makanya hati-hati. Ada hadis yang mengatakan manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, bukan makin dekat pada Allah tapi makin jauh. Dan Abah menyaksikan banyak ustad yang malah sebaliknya. Ya, tadi ini ya. Dan hampir mayoritas penyakit ustad tadi semua bisa ngomong, bisa nyontohan tadi semua. Hati-hati. Kenapa? Karena dia punya beban setelah dia menyampaikan sesuatu kepada dia, sehingga dia berat bebannya tadi semua. Nah itulah makanya kenapa kaburomatan indallah tadi semua. Makanya inilah kepada kita yang harus kita lakukan adalah kemudian pada saat Allah mengundang kita datang. Misalnya Bapak diundang oleh raja, rajanya mulia luar biasa, Bapak rakyat kecil tiba-tiba diundang datang ke istana. Di istana Bapak nggak dikasih minum, Bapak nggak dikasih makan, Bapak nggak dikasih hadiah. Bapak udah senang nggak diundang? Senang nggak? Karena bukan minuman kan? Tapi siapa yang undang? Begitu. Kenapa para solihin, para sufi itu bukan nabi surga, bukan nabi pahala? Karena Allah lebih mulia
Allah lebih tinggi. Diajak taat pun oleh Allah, itu sebuah kemewahan. Bapak bisa zikir setiap habis sholat, sholawat setiap habis sholat, manaqib khataman bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengharapkan apa kecuali adalah kecintaan dan rasa yang sulit dikatakan tadi semua. Ya, itu ya makanya maka bersyukurlah pada saat kita mendapatkan ketaatan hari ini. Pada dasarnya itu adalah atas hidayah, taufik dan inayah Allah tadi semua ya. Jadi makanya itulah kenapa pada saat kita beramal jangan merasa beramal, karena tanpa hidayah, taufik dan inayah Allah, amal itu tidak ada. Betapa kurang ajarnya kita adalah justru menuntut Allah pada saat Allah bersamaan dengan itu sedang memuliakan Bapak tadi semua. Jadi pada saat Bapak diundang ke istana Pak Jokowi, nggak disiapin minum, nggak disiapin makan, nggak dikasih apa-apa, berada berfoto-foto sama dia aja di istananya udah senang kita semua. Itu apalagi dengan Allah tadi semua ya. Ini ya. Jadi apa namanya? Allah atau Maliki Yaumiddin tidak akan mengundang hambanya yang hina ke hadratnya kecuali jadi Allah yang Maha Agung itu tidak akan mengundang kita. Kita ini siapa? Bayangkan, Allah Maliki Yaumiddin. Kita diajak dalam hidangan sholat, kita diajak dalam hidangan ketaatan, dzikir, at-taqwa, manaqib, sholawatan. Itu adalah sebetulnya adalah hidangan Allah kepada kita dari semua ya. Makanya Bapak kenapa, dan saya yakinlah jemaah di sini yakin, saya 1000% Bapak bukan lagi cari pahala, bukan lagi cari surga, tapi yang Bapak cari adalah pemilik surga. Pada saat Bapak menjadi pemilik surga, maka tidak ada neraka, karena semua tidak akan berani pada saat kau bersama Allah tadi semua ya. Jadi pada saat kau berjalan dengan orang mulia, maka akan mulia tadi semua. Pahami tadi semua ya. Jadi tadi perumpamaannya begitu. Seumpama kita rakyat kecil yang hina diundang raja yang agung datang ke istana raja, seandainya tak diberi minuman, makanan, hadiah, itu apa namanya, dengan hadirnya kita pun itu sebuah kemewahan dari semuanya. Nah, apa namanya, itulah ya tentang balasan daripada ketaatan itu yang dijelaskan adalah kafamin jazai iyyaka ala taati adalah an radiyaka laha ahla adalah. Maka itulah kata Allah tadi. Pada saat Bapak laksanakan duha, jangan nunggu rezeki. Sholat duha itulah ketaatan, melaksanakan sholat duha itulah yang merupakan balasan dari Allah. Tidak semua orang bisa sholat sunat duha. Pada saat Bapak melaksanakan sholat tahajud, jangan nunggu kemuliaan. Justru Bapak melaksanakan sholat tahajud itulah diundang oleh Dia yang Maha Mulia pada saat orang-orang sedang tidur. Tadi semua, ya. Maka Allah kan susah diceritakan di semua ya. Makanya inilah ya kita kemudian apa namanya dijelaskan lagi ya dalam melaksanakan sholat misalnya dari semua ya. Dan ini mungkin ada bahas dulu inilah sedikit ya. Nah, sebelum hikmah yang ini tempoh hari kita sudah bahas tentang pahami. Ini akan nanti nyambung ke sana ya. Bahwa dikatakan bahwa terkadang Allah rubbama atoka pamana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Ada kalanya Allah memberi kepada kita adalah kekayaan, kesenangan dunia, tapi tidak memberikan taufik hidayahnya. Bapak mau yang mana? Tadi ada kalanya ya Allah memberikan kesenangan dunia, kemewahan, tapi tidak memberikan taufik. Ada kalanya Allah tidak memberikan dunia, kemewahan, rezeki yang banyak,
tapi dia dikasih ketaatan dari semua. Dikasih ketaatan. Tapi ada kalanya Allah justru berikan dunia. Wah, usaha gini, buka toko kiri, buka toko kanan, datang sono, jadi duit. Malah akhirnya ketaatannya hilang dari semua. Maka pahami ya, dengan hikmah yang ini adalah menjadikan kepada kita ada sesungguhnya ketaatan itulah ya, ketaatan itulah yang merupakan balasannya dari Allah. Jadi kalau hari ini Bapak taat, ngaji, talim setiap malam Rebo, talim malam Jumat, talim dikira, ngaji kitab ini, ngaji kitab itu, itulah balasan kemuliaan dari Allah. Allah sedang menghendaki mengundang Bapak menjadi orang yang faqih, yufaqihu fiddin, adalah sangat faqih kepada urusan agama dari semua ya. Kemudian kemarin juga kita sudah setelah kita ngerti ya, terkadang Allah itu memberi tapi tidak memberi. Nah, kemudian pada saat Bapak ternyata hari ini Allah tahan rezeki kita, tapi Allah berikan kita ketaatan, akhirnya kita bisa berkata, oh, penahanan daripada rezeki ini sesungguhnya adalah pemberian Allah supaya aku berada dalam ketaatan. Makanya terkadang kita ini dibawa oleh Allah ya ke dalam kesusahan menurut kita. Tadi misalnya dagang tiba-tiba rugi dari semua. Karena biasanya kan orang-orang yang masuk tarekat itu awalnya tadi orang-orang yang sedang agak goyang kepalanya dari semua. Lamun beunghar mah moal ada. Lamun di imah di rekening buka uang Bapak 10 miliar misalnya. Punya mobil mewah, Alphard, Mercy dan sebagainya. Sawah 10 hektar, panen, numpuk di gudang padi. Dan mau ada tarekat tadi. Makanya itulah harus dikusrukan durukan heula. Barulah ujung-ujungnya hari ini Bapak udah bertahun-tahun ngumpul di sini dalam rangka mesat gobang kabuyutan. Terang-terang kolem terang pae nunutan kana durukan mesat gobang kabuyutan. Ini hikam itu, terang-terang kolem terang. Tadi Bapak ini hidup ini seperti kolem terang. Warteg lawan warteg, dia aduk. Tukang cilok lawan tukang cilok, tukang baso lawan tukang baso, tukang baso pakai jin, tukang ieu pakai jin. Coba baca resep dulu. Lamun make panon. Kalau semua itulah terang-terang kok. Mau naik kan dia tidak akan datang ke tempat majelis pikir, dia terus usaha sibuk. Nanti pada saat Allah sayang sama dia, yang hari ini dia diberikan kemewahan, Allah tahan kemewahannya dengan kasih sayang Allah supaya dia sengaja dibikin tikus karena durukan. Gudang usaha rugi dari semua, kecelakaan, toko kaduru dan lain sebagainya. Ikusrukana durukan. Yo, assalamualaikum, bah, damang bah. Gening tumben kan dia. Dari semua. Tapi hari ini udah bebas dari itu ya. Bukan lagi dulu siapa? Dulu pas saya kesini tuh ingin kaya. Saya tanya sekarang, ingin kaya sekarang. Ingin saya ingin tapi enggak, biasa aja. Dari semua. Allah Akbar. Makanya kenapa ya, lihat dalam dalam kitab At-Tanbir fi Isqat At-Tanbir ini
Saya pernah nulis luar biasanya, apa namanya, mana tadi apa, tandain tadi ya. Dikatakan adalah law asyraqalaka nurul yakin, ya. Law asyraqalaka nurul yakin, dikatakan. Law aita al akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Apabila cahaya keyakinan menerangi hatimu, niscaya engkau akan dapat melihat akhirat lebih dekat denganmu sebelum engkau melangkah menujunya. Abah baru baca ini kemarin, pantesan kata Abah, aing hayang balik wae gitu tadi. Karena dikatakan di sini dikatakan walau aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha, dan engkau akan melihat keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Maka Abah pernah bilang kan, dunia ini gelap. Makanya mungkin Bapak sekarang berharap mungkin punya mobil bagus, rumah mewah dan lain sebagainya. Tapi nanti inilah keadilan Allah. Semua orang akan memiliki rasa yang sama, keindahan tadi adalah surga yang ada di hatinya tanpa memiliki apapun. Karena apa? Karena bersama Allah. Pada saat Bapak bersama Allah, padamlah segala apa yang di dunia ini. Pada saat Bapak tidak bersama Allah, itulah yang menggoncangkan pikiran Bapak hari ini, membuat tidak bahagia. Karena yang nampak hanyalah makhluk-makhluk Allah yang menari-nari di depan mata kita. Dari semua. Di pada saat Bapak dengan Allah, punya pun dari semua. Sampai mobil Abah baru luka. Dari semua. ATM tidak kena asup-asup kan mesin ATM. Dari semua. Ayolah dari semua. Kita. Jadi disitulah kebahagiaan kita muncul. Ternyata tidak butuh ATM, tidak butuh rekening, tidak butuh mobil, tidak butuh nanawan pada saat kita bersama Allah. Dan itulah keadilan Allah. Kita memiliki kalbu yang dengan kalbu ini kita akan menjadi orang paling kaya di dunia pada saat bersama Allah. Ya. Makanya lah ya, ketaatan yang kita lakukan adalah hanya sebatas dikatakan jika orang telah mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa manisnya iman supaya dia mengetahui anugerah dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Ini dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tabiyah dan Sunnah. Tidak ada kerinduan terhadap Allah kecuali disertai dengan pemahaman yang benar. Ingat, catat. Tidak ada kerinduan kepada Allah kecuali disertai dengan pemahaman yang benar kepada Allah. Tidak ada pemahaman yang benar kecuali dibarengi dengan cahaya Allah sendiri. Paham? Tadi. Tidak ada cahaya ilahi, cahaya Allah kecuali dengan kedekatan bersama Allah. Tidak ada kedekatan bersama Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Tadi, ya ada. Hidayahnya, taufiknya, dan hidayahnya dari semua. Dipahami, tidak ada keriduan kepada Allah kecuali disertai dengan pemahaman yang benar. Tidak ada pemahaman yang benar kecuali dibarengi dengan cahaya ilahi, dengan Allah juga. Mengenal Allah dengan Allah. Dan tidak ada cahaya ilahi kecuali dengan kedekatan. Tidak ada kedekatan kecuali dengan pertolongan. Pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah diberikan kepada seorang hamba, keluarlah anugerahnya untuk hambanya. Ketika pertolongan dan cahaya Allah telah sampai kepadanya, hatinya akan disembuhkan dari penyakit dan kepedihan. Dia menjadi pribadi dengan pemahaman yang benar,
lalu merasakan lezat dan manisnya keimanan karena persepsinya benar dan institusinya, pemahamannya benar. Ya. Makanya nanti dalam hikmah yang selanjutnya adalah dijelaskan oleh Syaikhullah tentang orang yang mana Allah mengenalkan diri kepadanya. Ya, di apa namanya? Kalau di dalam apa namanya hadis baginda Nabi tadi apa sudah tuliskan di sini adalah bahwa apa namanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya akan dipakihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada saat Bapak ini sekarang ditarik terus oleh Allah, dikir, manakib, khotaman, pengajian, makanya kemudian maka Allah sedang ingin mengenalkan dirinya kepada Bapak. Makanya dalam hikmah yang selanjutnya 91, kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim bi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Cukuplah sebagai balasan bagi para pelaku amal apa yang dia bukakan bagi hati mereka dalam ketaatan kepadanya dan apa yang dia alirkan kepada mereka berupa keramahannya. Allah mendekat kepadanya dan mengenalkan dirinya. Lihat ulama kayak siapa? Kayak Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Pemahaman beliau pada saat itu banyak ulama, tapi pemahaman beliau muncul lebih daripada ulama yang lain. Tapi Allah mengenalkan kepadanya lebih dekat daripada ulama lain. Lihat juga Syaikhullah Iskandari. Kalam hikmah-hikmahnya adalah luar biasa, mampu menghipnotis tadi semua dengan ilmu balaghah yang luar biasa, yang begitu dalam ya. Tapi inilah pada saat dia dekat kepada Allah, Allah kenalkan dirinya, dia tulis banyak hal. Kemudian siapa lagi? Tuan Abdul Qadir. Siapa lagi? Imam Ghazali. Dan Abah yang bodoh ini, Abah pun menyaksikan hal yang sama yang disaksikan oleh Imam Ghazali, yang disaksikan oleh Syaikhullah, yang disaksikan oleh mereka-mereka para ulama itu. Sama. Karena pada saat Allah yang mengajar, sama pemahamannya. Ya. Jadi jangan anggap bahwa hanya mereka yang memiliki itu. Pada saat Allah, karena tadi mereka pun mulia bukan hasil ikhtiar mereka. Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada mereka sehingga mereka menulis. Makanya Abah udah 13 kitab Abah tulis. Ya. Tapi kalau seandainya sekarang Abah mau tulis 1.000 kitab pun Abah bisa. Ya. Karena tadi melihat satu daun pun bisa jadi kitab, melihat akar pun bisa jadi kitab, melihat batu pun bisa jadi kitab, melihat air bisa jadi kitab, dari semua. Maka udah Abah berhenti, walaupun ranting dari tintanya, air laut ranting dari panahnya, air laut tidak akan berhenti karena dia terus mengalir pemahaman itu dari semua. Ya. Jadi inilah ya, jadi maka sebenarnya ilmu itu adalah ilmu yang datang dari Allah sendiri pada diri kita ya. Makanya kenapa kalau Abah sekarang ini suka ucing-ucingan pada saat sebelum buka kitab misalnya, Abah ngambil paham dulu nih mau kemana nih, misalnya Ibnu Arabi barulah dibuka, oh sama, lihat lagi kitab yang baru mau kemana nih, Imam Syaroni nih larinya nih, tadi hitopnya ke sini, terus ini mau kemana nih? Apa buka? Baca dulu dalam hati, saya tafsirkan dulu, baru lihat pendapat dia. Ternyata semua ulama, siapapun dia, bukan ulama, yang betul-betul dia sudah tadi susah dia omongannya. Abah nggak mau bilang Abah sudah dekat dengan Allah, tapi akan diberikan pemahaman yang tentu berbeda dengan orang umumnya, yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Dan maaf, dari 10 tahun yang lalu Abah diakui oleh Amang Mudrika sendiri, oleh Buya Bashir almarhum semua, oleh Uwa Jejen tadi semua. Tadi si Allah maka pangih weta intisari teh.
Punten, ya. Maksudnya inilah sebetulnya datang dari Allah kepada kita, mengenalkan dirinya. Bahkan untuk rahasia yang halus, rahasia tidak banyak dilihat oleh umum, kita bisa mampu melihatnya. Bahkan kemarin Kang Agus minta Abah mentafsirkan surat Al-Fatihah. Kalau Abah mentafsirkan surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim aja bisa 3 kitab itu. Ya. Ya inilah ya. Jadi ini dijelaskan. Maka hikmah yang ke-91 ini adalah kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim bi ta'atih. Cukuplah sebagai balasan bagi para pelaku amal apa yang dia bukakan bagi hati mereka dalam ketaatan dalam ketaatan kepada Allah itu tadi semua. Jadi Allah yang akan mengenalkan kepada mereka. Jadi ya itu ya maaf tadi. Kemudian tadi lagi menceritakan apa tadi itu ya. Ini ya pada intinya dua hikmah ini adalah sama bahasan Allah. Yang hikmah 90 adalah menjelaskan bahwa pada saat Allah mengundang kita dalam ketaatan, itulah ketaatan itu ya. Tetapi bukan ketaatannya yang mulia. Makanya katakan taufik atau kemudahan itu lebih baik daripada ibadahnya sendiri. Kenapa? Karena ibadah itu adalah merupakan perbuatan kita kepada Allah. Tapi taufik adalah hadiah Allah kepada kita. Berarti yang mahalnya itu ibadahnya atau taufiknya? Taufiknya. Kalau apakah taufiknya apa Allahnya? Allahnya. Jadi betapa luar biasanya pada saat kita. Makanya tadi sebetulnya kayak dikir itu dakaro yakuru dikro. Ingat itu buah dari kenal. Dan kenal itu buah dari ketemu, liko. Makanya kenapa awaluddin ma'rifatullah. Liko dulu. Paman kana yarju liko arabihi. Bertemu barulah kenal. Bapak juga sebelum kawin sama istri ketemu dulu, baru kenalan. Setelah kenal ada mahabbah, ada cinta. Setelah cinta ada dikir, ingat karena anaknya ingat siapa anaknya tadi. Coba kalau nggak kenal, coba patenya ukuran BH bersabaraha nomor 28A nular gasnya itu buat dari kenal ya. Jadi tujuan dari sholat adalah Allah sendiri. Bukan sholatnya, bukan surganya, bukan taatnya. Tapi karena itulah kita merasa diundang oleh Allah dalam melaksanakan sholat. Itulah kemuliaan. Pada saat Bapak diundang oleh Raja yang mulia, yang agung ke dalam istananya, walaupun gak ada makanan, gak ada minuman, kita sudah bahagia karena diundang. Orang yang hina seperti kita diundang ke tempat yang mulia oleh Raja yang mulia dari semua. Maka syukurilah, maka pantas kepada sahabat nyuruh orang melaksanakan sholat syukri nikmat tadi semua ya. Dengan sholat syukri nikmat itu akan membuat bersyukurlah pada Allah tadi semua, bukan berbangga dengan amal tadi semua ya. Atau bahkan kurang ajar, tidak beradab kepada Allah, bahkan menjadi Allah karena kita merasa beramal. Pada amal itu satu dari hidayah, taufik dan inayah Allah. Yang kedua, geraknya oleh ruh Allah. Di mana Bapak menuntut Allah? Cukup Bapak sebagai Nabi Muhammad jadi hamba taat saja, dipakai oleh Allah. Kan tadi manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk mengikuti keinginan dirinya. Teman, maka kata Allah juga, sekarang manusia ini menjadi layangan putus, sudah keluar daripada juklak, sudah keluar daripada skenario Allah yang dibuat oleh Allah. Maka inilah wayahna
Jadi terus kita ini akan melaksanakan tadi, ya. Maka apa namanya, yang persoalan yang terbesar itu dengan manusia. Kalau dengan Allah beres urusan, tapi yang membuat apa namanya persoalan manusia balik di dia hutang jeung jalma, hutang duit, hutang dosa, dan itu tetap karena Allah Maha Pengampun, manusia Maha pendendam dari semua ya. Jadi itu ya, itu sajalah mungkin malam hari ini karena kita akan laksanakan nanti mandi tobat bareng ya. Jadi apa namanya yang inti mungkin terakhir ya Pak ya. Tadi kan ada yang nanya tentang bagaimana kalau sholatnya itu harus benar ya. Yang disebutkan kemarin apa suka baca katanya Allahu alif, Allahu kaf, Allahu ba, Allahu ra dari semua ya. Jadi takbiratul ihram itu adalah huknya hilang, fana, tenggelam menuju empat terminal. Allahu alif, Allahu kaf, Allahu ba, Allahu ra. Paham? Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Kursi, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Muharram di sini. Allah. Maka di sini nanti Abah ajarkan nanti. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Setiap mau melakukan gerakan dalam sholat itu biarkan ruh yang menjadi imam bagi kita ya. Kemudian Allahu alif, tempat di atas kepala Baitul Ma'mur, ada cahaya yang besar di atas kepala kita, itulah Baitul Ma'mur. Allahu kaf, Baitul Kursi, tempatnya di kerongkongan dari semua. Allahu ba, Baitul Maqdis di sini, dada kita dari semua. Dilanjutkan Allahu ra dari semua adalah ke Baitul Muharram, adalah Mekah hakikat qalbul mu'min Baitullah, 2 jari di bawah susu kiri. Allahu Akbar di situ. Itulah Masjidil Haram adalah Masjidil Haram hakikat dari tempat singgasana Nur Muhammad bertemu dengan Allah di negeri rasa. Makanya makrifat itu penghujungnya adalah rasa. Maka orang yang sudah makrifat itu akan pandai merasa. Tapi orang tidak makrifat itu akan merasa pandai. Kenapa? Karena dia tidak mengenal pada Allah. Kalau orang makrifat itu akan pandai merasa, ini melihat bukan penglihatanku, mendengar bukan pendengaranku. Dia akan rumasa. Lain dengean ya. Jangan sampai aku mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai aku melihat yang tidak sesuai dengan apa yang disuruhnya. Jangan sampai aku mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Jangan sampai aku bernapas di tempat yang justru dia murkai. Jangan sampai kakiku melangkah ke tempat yang dia murkai. Itulah dia pandai merasa. Kemudian dia akan timbul kasih pada orang dari semua. Kalau dia nggak suka diomongin, dia pun tidak pernah ngomongin orang lain. Kalau dia tidak suka dicubit, dia pun tidak mau mencubit orang lain. Kalau dia senang diberi, dia akan senang memberi. Itulah pandai merasa. Ya, peduli tadi dengan dari semua. Peka dari semua. Ya. Inilah ya, makanya apa namanya itulah. Allahumma Baitul Maqdis, dilanjutkan ke Allahu ra, dilanjutkan ke Baitul Muharram. Makkah Mukarramah adalah Makkah hakikat, qalbul mu'min Baitullah, 2 jari bawah susu. Disitulah pertemuan antara Nur Muhammad bertemu dengan Allah di negeri rasa. Salat itu adalah sebut silatul likaunan maslu. Salat silatun adalah silaturahmi hamba dengan Tuhannya. Salat adalah likaunan, liko berjumpa hamba dengan Tuhannya. Salat juga adalah waslu, tempat persambungan hamba dengan Tuhannya. Itulah as-salat min rajul mu'minin. Di sholat itu perjumpaan dengan Allah dari semua. Makanya betapa bahagianya Bapak diundang oleh Allah bisa melaksanakan sholat. Tapi sholatnya harus benar adabnya, bukan menyembahnya. Karena pada saat salah menyembahnya, justru kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Beungeut yang hareup atimu.
dari semua. Dia jika ia menyembah Allah, akhirnya dia nggak sadar telah menduakan Allah dengan dirinya. Makanya kata Allah Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan mengampuni perbuatan dosa syirik, menduakan Allah, termasuk dengan diri kita pada saat melaksanakan sholat. Maka itulah, sebelum kita ngerti menjadi seorang Islam yang aslama, serahkan dulu. Bagaimana kalau masih dikekeuweuk, panon-panon aing, ceri-ceri aing, mulut-mulut aing, kanyaho-kanyaho aing, nangtung aing, itu cocok dia ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teburkan, dia milik Allah, kembalikan pada Allah. Jadikanlah sebagaimana panggilan Nabi, tubuhmu hanya untuk menyatakan kenyataan dirinya, bukan menyembah, bukan apalagi mengharapkan apa-apa, tapi karena engkau digunakan oleh Allah sebagai hambanya. Nyatalah Allah dengan gerakan sholatmu. Berdiri tasdim, ini adalah tasdimnya. Berdiri alifnya, ruku lam awal, sujud lam akhir, duduk adalah hukmnya. Secara sengaja pada saat engkau sholat, kau sedang menuliskan lafaz Allah. Itulah kenapa dalam sholat itu sebetulnya bukan bacaannya yang penting, tapi gerakannya. Orang disitulah berdiri begini, ruku. Itu orang sedang apa? Sholat. Padahal di sana dia lagu darah muda, darahnya para remaja. Lagi kenal sih betul sholat. Kali bapak nggak boleh sare. Benar bacaan takbir. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Bismillah. Wah, suaranya suara Sudesro. Kenapa sih ya? Jadi sholat itu bisa kelihatan dari itulah kenapa sholat itu kemuliaan. Nyatalah Allah dengan sholat, dengan gerakan sholat. Tapi syaratnya, sholatnya adalah bukan untuk menyembah Allah. Ya, tadi waqwa dan menghilangkan Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satunya Allah ad-dohir. Dohirlah Allah dengan gerakan Bapak tadi semua. Apa yang dohir? Udratnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, nyata semua pada saat Bapak melaksanakan sholat itu. Ya, jadi ingat itu. Ingat, jadi ganjaran terbesar dalam ketaatan adalah taufik itu. Taufik itulah. Kalau nggak ada taufik, susah. Bapak boleh punya duit, tanpa ada taufik tidak akan bisa sedekah, tidak akan bisa pergi haji, tidak akan bisa melakukan kebaikan. Bapak punya ilmu, tanpa taufik dari Allah, Bapak tidak bisa taat. Ngerti kemuliaan tahajud, tidak akan tahajud. Ngerti kemuliaan sedekah, tidak akan sedekah. Karena tidak ada taufik pada kita dari sunnah. Maka ciri engkau pun adalah ciri, dikatakan oleh Syaikhullah, ciri orang yang tidak dapat taufik adalah 3. La yashkurillah, la yashkurullah, adalah tidak bisa syukur pada Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat rezeki, apakah waktu, umur, dan harta, tidak menjadi amal kepada kita. Terus semua. Yang kedua adalah la yantafi'u bi ilmi, tidak manfaat dengan ilmu. Ya. Dia punya ilmu, dia tidak manfaat. Ya. Sekarang ini di akhir zaman banyak yang begitu. Makanya banyak ada istilah sekarang ini, ustadz ini dianggap sebagai calo di terminal bis Bogor, batur ke Bogor, mainnya HS di terminal. Dari semua ya. Layan terbiubi ilmi, kata Syaikhullah, tidak manfaat dengan ilmunya, bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah amalnya. Dari semua. Layan terbiubi syuhbati akhyar, dan dia tidak mengambil manfaat kedekatannya dengan orang-orang yang soleh. Semua. Harusnya pada saat dia dekat dengan orang soleh, dia mengambil manfaat, menjadikan orang soleh itu adalah sebagai acuan kepada dia. Dari semua. Ya. Itu yang mungkin. Nah, apa penyebabnya? Kenapa?
Taufik Allah tidak turun, hidayah dan taufik Allah tidak turun kepada dia. Bukan Allah dolim, tapi orang tersebut adalah terhijab dari apa? Karena ada dosa yang belum dia minta ampun, baik pada Allah maupun islah bainanas, dosa dengan manusia. Itu pertama. Dikatakan oleh Syafi'illah. Yang kedua, kemungkinan adalah karena tadi ada makanan haram, ada usaha yang riba yang masuk dalam tubuh kita, sehingga pada saat kita melakukan makanan riba itu, karena itulah kenapa dosa riba itu sampai ada bahasa dosanya adalah seperti kata hadis baginda Nabi, memperkosa ibu sendiri 60 kali di masjid. Ingat, ternyata kalau Abah analisa, dosa-dosa yang paling banyak, yang paling besar itu adalah dosa kepada manusia. Pantas kalau Allah berkatakan, "Pamay ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran." Dengan manusia sebiji jarak akan ditagih oleh manusia. Dan itulah apa yang membuat manusia kembali lagi ke sini. Ya, manusia akan balik ditagih takut jalma, buka utang duit tagih. Jadi ke bapak Ina tiba-tiba ditipu, sebenarnya lain ditipu, itu jalma teh keur nagih duitna sorangan. Ya. Jadi kalau hari ini tiba-tiba bapak dicapok orang, itu teh orang sedang nagih. Tapi selama belum selesai dosa manusia dengan manusia, maka akan terus. Makanya tadi kata apa? Putuskan dosa dengan manusia. Dengan mana? Terus kita doakan semua manusia di alam dunia ini. Dan juga maafkan orang-orang yang pernah ada dalam diri ini ada kebencian kepada satu manusia pun. Ya Allah, siapapun dia ya Allah di muka bumi ini yang punya dosa pada diriku, aku maafkan ya Allah, maafkan. Muliakan orang-orang yang menyakitiku, muliakan orang-orang yang menjelekkan diriku, muliakan orang-orang, berilah rezeki yang banyak, masukkan dia ke surga ya Allah. Coba, itu akan membuat jalan Bapak lebih nikmat. Dan sebaliknya, dan ya Allah, barangkali selama hidup saya dari mulai ajal balik sampai hari ini banyak manusia yang sakit, banyak manusia yang hatinya sakit karena aku, atau ada uangnya yang terambil olehku, atau ada barangnya yang terambil olehku. Hari ini ya Allah, aku doakan dimanapun dia, apa dia hidup atau sudah meninggal, kalau dia hidup ya Allah, muliakan orang-orang itu. Itulah cara memutuskan apa? Memutuskan karma dengan manusia. Karena tadi manusia itu balik gara-gara dengan dibedol deh. Makanya ada bahasa, ada manusia nanti di akhirat. Hadisnya mah bener, cuma prakteknya bagaimana dan manusia nggak ngerti. Akhirnya ditarik ke neraka. Ayo syuk. Ada lagi nanti hadis menjelaskan, nanti di sana itu tiba-tiba ada orang minta amalnya. Tapi sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan sekarang, banyak sedekah, banyak memberi, banyak apa, maka di kehidupan yang akan datang Bapak seolah-olah tanpa Bapak tunggu, brok di kiri, brok di kanan, semua serba gampang. Sebetulnya kemudahan yang kita rasakan hari ini itu sebetulnya adalah pohon yang kita tanam. Makanya maaf ya, barangkali yang belum paham ya, yang belum paham tidak apa-apa, karena sesungguhnya kehidupan yang Bapak sekarang ini disebut dunia. Nah, pada saat Bapak tidak selesai urusannya, maka kehidupan yang akan datang itu disebut akhirat. Tempatnya di mana? Di dia. Dan saat itu kembali lagi disebut dunia. Canderesnya. Maka segala kebaikan yang kita lakukan hari ini akan ada buahnya di akhir di kehidupan kita. Makanya banyak orang yang ikhtiarnya tidak seberapa hari ini sukses, tapi ada orang yang jungkir balik setengah modal. Kenapa? Karena dia tidak pernah nanam dulu.
sehingga tidak ada tanaman yang dia bisa panen hari ini. Lalu bahasa siapa yang nanti berbuat kebaikan, nanti dia akan mendapatkan balasan di akhir. Iya, semua. Makanya abang ngerasain susah cuma berapa tahun sampai hari ini 30 tahun molor deh. Maaf, dohir ini mah dohir kata abah juga. Abah pergi ke Laos, pernah ada masalah, tahu-tahu ada yang nolong di Vietnam, bahkan di Belanda, hayang jengkol, hayang putih, hayang nyuguhan, datang ke Arab, wah dijamu. Hajian pertama ada yang jamu orang-orang, dikasih kamar, dikasih rumah mewah, batur mandi maktab, sore dijemput pakai mobil mewah, jalan-jalan terus kemana-mana. Kadang saya sama Bu Haji begitu sampai di Paris ada yang jemput, itulah ajaib ya, karena terjadi kesalahan tapi sebetulnya bukan kesalahan. Jadi di dalam program abah tuh pergi ke Paris mau ketemu dengan perusahaan. Karena perusahaan abah dulu itu pusatnya adalah di Paris. Kita terbang dari sini ke Singapura, dari Singapura terbang ke Paris. Dalam perincian sekretaris abah salah prediksi, harusnya minggu depan. Dia malah booking tiket minggu ini. Tapi aneh bin ajaib, begitu sampai di Charles de Gaulle adalah airportnya Prancis, belimbong ini, kemana aing? Tahu ada yang pegang plat, Mr. Asep. Nah, gitu kan, tanpa pikir panjang. Wah, aing, penjadi Prancis mau malu Asep, pasti aing lah ya. Husnudon. Wah. Ngaran Asep kalau di Jawa Barat makin tanya doang buat ya anggota Asep non Asep sedunia gitu kan tadi. Ini mah di Perancis orang pegang kertas Mr. Asep. Pasti orang saya oke, jalan naik mobil. Begitu naik mobil jauh berapa jam tadi? 2 jam sampailah di hotel. Begitu sampai ke sana hotelnya salah, ternyata bukan Asep saya. Tapi kalau saya nggak dijemput sama dia, saya juga nggak tahu bagaimana ke tempat hotel itu. Ternyata di hotel itu ada 2 Asep. Tadi ada 2 Asep, gitu kan tadi. Yang kasihan Asep yang belakangan datang. Makanya begitu abah Senin ke kantor dia kaget, Mr. Asep, what? You coming this week? I thought you will come next week. Saya, aing begitunya, sekretaris aing, nelpon sekretaris, saya goblok gitu. Untung aing, teman-teman, di negara batur latrak lintrik tepung. Tapi selama di Perancis Pak, itu yang bilang tadi. Makanya Bu Haji itu makin yakin dari semuanya, yakin. Kita apapun kebaikan yang kita lakukan di sini, dimanapun di bumi Allah, orang akan balas kebaikan kita. Benar, ya. Benar. Jadi itulah abah makin yakin dari semua bahwa sesungguhnya begitu kita sampai di sana, semua supir taksi nggak mau dibayar. Karena gara-gara apa? Bu Haji makin jilbab. Dia bilang, kas kebenaran supir itu orang Maroko melulu. Dia bilang, are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Why? Dia bilang, kenapa nggak mau bayar? No, we are brother. Kita saudara. I'm happy you are here. Wah, tuh batur mau begitu dari semua. Nah, ceritanya apa? Terbang dari Prancis ke Swiss. Pagi, Bu Haji ditinggalkan di hotel. Papa mau ke Swiss dulu. Jadi saya tuh 2 hari itu balik Prancis, Swiss, berangkat. Ceritanya begitu berangkat, yang pertama balik dari Swiss, saya nggak ngerti bahwa di Prancis itu ada 2 Charles de Gaulle. Yang satu Charles de Gaulle Étoile, satu lagi ada Charles de Gaulle yang tempat hotel. Ternyata salah. Dan di Prancis Pak, kalau udah salah jalan, taksi nggak mau naikin, bis nggak ada, semua.
Nah itu pertolongan Allah. Begitu saya pegang kartu kereta, saya bilang orang ini ke Charles de Gaulle. Ya, but this is Charles de Gaulle to the airport, not to Charles de Gaulle your hotel. Beda arah ini di sini. Ini Charles de Gaulle, ini Charles de Gaulle. Terus gimana tuh? Kamu harus keluar. Aduh, bagaimana keluarnya? Harus pakai itu. Tapi ini bisa nggak? Ya nggak bisa. Dia bilang, lah terus gimana tuh? Datang orang kulit hidung. Lihatin aja saya. Aduh, gimana ya? Tetap harus ke bawah. Keluar dari stasiun. Habis turun dari bandara, dari Swiss ke Prancis, kan masuk ke terminal. Saya orang kulit hidung. Waduh, buku. Coba. Mesinnya itu yang ada mesin apa tuh? Kan pakai itu tuh kartu. Pakai apa namanya, tiket. Tet gitu. Kan muka artinya. Ini kan nggak bisa. Si itu juga sama. Wah, kurang dia malaikat ya. Cedek gitu loh. Kam. Wah, bisa. Sampai di bawah, bayangan taksi muter itu. Percis di sebelahnya itu adalah Stadion de France. Sukanya. Nah itu waktu itu kan si Zidane masih main. Nah itu pasti pagi-pagi jadi si Zidane kayak muter. Nggak ada taksi. Nanya ke semua orang, mana si taksi? No, di sini nggak ada. Taksi di sini hanya untuk di sini. Nggak bisa. Pagi begitu ada anak muda, lagi minum bir, robok dari semua. Nah, dia bilang tadi, saya nanya, hey man, saya tanya, gimana? Bagaimana kalau saya mau ke Charles de Gaulle itu ya? Oh dia bilang oke, follow me, ngikut dia, jalan, dia minum bir gitu. Dia bilang, sorry katanya, saya mah dingin katanya. Udah naik bis mah dia, naik bis turun bis, gak usah bayar. No, saya bayar, dia bayarin. Saya pikir jalan nanti digabungin di belakangan saya bayar gitu kan. Udah terus 3 kali naik bis baru turun sampailah ke taksi. Ya dia ngomong pakai bahasa Prancis kalau supir taksi. Bapak ini katanya mau ke Charles de Gaulle itu ya, hotelnya ini. Jadi udah, hey the young man, saya kasih ya kamu. Ini berapa totalnya tadi? No. You are Muslim, I am Muslim. Tapi kenapa kamu bilang, kau tahu saya Muslim? Kalau dulu kan sujud saya nggak normal. Makanya tadi kayak si siapa? Jawas. Kayak hidup di desa Eki. Tadi. Dia bilang saya tahu katanya. Bapak saya katanya hitam di sininya. Oh ini mah bukan sengaja, saya bilang tadi sejarah saya kasar. Tadi. Tapi dia bilang inilah. Dia betul luar biasa. Udah norak ke mabok kantor ke orang baik kasih jauh kita 3 kali naik bus. Itulah ya. Bahkan terakhir itu saya di mana aja selalu ya mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari orang-orang kita semua. Inilah makanya jangan takut, lakukan terus kebaikan, tebar kebaikan. Allah akan membalasnya dimanapun. Pernah di Saigon di Vietnam, kan diajak ke karaoke ceritanya sama bos saya Bernard Chen. Mereka kan pada mabok naik ke tempat atas. Saya tunggu di bawah di lobi. Karena lama, karena yang namanya karaokean sambil mabok kan lama kali ya. Saya di bawah itu kan ada kursi bulat tidur. Begitu. Tahu-tahu pas ada yang bangunin. Kalau ngomong orang Vietnam kan begitu. Akhirnya juga dibalas lagi. Akhirnya bilang tadi, ini orang udah gak ada katanya, kamu mau kemana? Diajak bahasa Inggris gak ngerti. Wah ya, gimana ini? Buka batuan, tega bener gue ditinggal. Ya mungkin dia pulang dari bayar mabok, gak peduli lagi sama temennya. Udah, dia bilang, hotel. Dia bilang, New World Hotel, Saigon. Akhirnya dia keluar. Ada motor-motor yang Honda 90 yang begandeng. Naik mana? Naik. Gitu kan juga tadi. Aduh, aku mau jauh. Itu kan Vietnam masih luweng. Bayangkan jam 2 subuh, jam 3 subuh, kebun awi, kebun cau. Ya akhirnya dipaihan. Ya. Tapi kan sekarang untuk lantik kacau. Kalau untuk baik ya. Nges ngungkur-ngungkur, Gus.
Tapi balik deh, percaya saya. Tahu-tahu, beras ke jalan gede, hotel, hotel, nyot hotel. Itulah artinya terus lakukan, ya. Percaya dimanapun, itulah akhirat. Balasan dari kebaikan. Sebaliknya, keburukan yang kita terima pun sekarang karena keburukan yang kita lakukan. Maka hari ini marilah sayangi makhluk-makhluk Allah, apalagi manusia. Hilangkan dendam, iri, dengki, hasut semua, supaya ibadah kita pun bernilai, bermakna dari semua. Ya. Insya Allah kalau kita pegang prinsip itu, maka hilangkan daripada hal yang tadi. Ya. Kemudian mulailah hilangkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, bisnis yang riba, uang yang haram, ya, jauhkan oleh kita. Insya Allah kita akan kita akan diberikan jalan yang lebih mudah dari semuanya. Nah, insya Allah nanti kita akan mandi tobat, ya. Mandi tobatnya sebagaimana Abah jelaskan tadi adalah karena mandi itu penting, ya tadi semua. Karena pada dasarnya kita ini adalah bumi ini, ya, sama badan kita pun bumi, ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada urat, ada darah. Maka dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, pertama adalah untuk bulu. Jadi pegang, karena kalau nyelem di tengah susah, tapi pegang di pinggir kolamnya. Maka nanti turunnya gue 7 orang aja, atau 5 orang lah. Karena kalau batin cairnya budal. Pengen bisa air budu. Lah tahan ke bawah. Jadi pertama diniatkan, innamal amalu binniyat dan semua. Karena ada mandi kemanusiaan, ada mandi kemalaikat. Ini masih mandi kemanusiaan, nanti ada mandi kemalaikat namanya. Nanti di penghujung. Lep ke bawah, lidah dibalikin, kemudian kita baca Allahu Haqqun, Allahu Hayyun. Jadi ada 12 asma dalam pada saat kita jalan. Lalu situ kita naik lagi ke atas. Rasakan pas naik itu pelan-pelan jangan gitu. Kita rasakan bahwa kotoran dari tubuh luar dalam kita ini tadi, sekaligus penyakit juga dibersihkan dari tubuh kita. Dari semua. Baca lagi. Niatkan yang kedua untuk kulit dari semua. Biar bersih dari penyakit kulit. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Lap lagi ke bawah. Niatkan, ya Allah, ampunilah dosa dari kulit ini, bersihkanlah kulit ini daripada dari sifat-sifat tadi semua, dari sifat iri dan semua. Lep ke bawah, baca lagi, lidah balikin Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, semua tadi, ya, nanti. Dan masuk lagi 3 daging dan semua. Sambil kita mohon pada Allah, sembuhkanlah dari segala penyakit kulit, penyakit daging, penyakit tulang, penyakit sumsum, penyakit darah, dan lain sebagainya. Maka inilah, makanya kenapa di Suralaya itu ada inabah, dan kebir kebanyakan inabah itu adalah mandi di waktu malam. Lelok. Kalau orang gila aja cager, aku setengah gila, kos kita cager. Orang gelok cager, ya aku tuh setengah gelok, oh gitu cager. Emang nggak cager, emang normal. Ya, itu ya. Jadi begitu nanti kaifiatnya. Abah sudah buatkan airnya, nanti bagus, tinggal nanti disebarkan aja di bagian yang akan pakai mandi. Kemudian usahakan walaupun mandi, kan ada tempat dangkal. Di tempat dangkal wudhu di situ, wudhu dulu. Di tempat dangkal kan di tempat si Jaya nih, di sini nih, wudhu dulu di situ. Yang mau saja dari semua. Tapi dipastikan celana kolora dia pakai cikiihnya, itu bawang sur. Nah, ini semua ya. Nah harusnya sebetulnya tiap malam Jumat itu lakukan cek. Lah, nggak usah ditangguh apa, cukup itu sorangan. Lep ya. Ulah. Dari habis ngalap itu naik ulah kejeburan, koces gitu. Tapi gagal. Itu semua.
Kalau mau berenang besok aja siang, ini mah lep takut burung ente ini itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi, dan kita senantiasa diundang oleh Allah dengan hidayah dan taufik dan inayahnya adalah berada di dalam hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat.